Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi pergi ke situs Gunung Padang guys, sehingga dia ngos-ngosan, ketika dia naik ke atas, dia ngos-ngosan, sampai ngos-ngosan guys, wow, luar biasa. Menurut saya itu Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu pemimpin yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengandalkan suruhan-suruhan daripada anggota-anggotanya, tapi dia turun ke lapangan, guys, melihat keadaan situs Gunung Padang sampai ngos-ngosan. Nih, saya akan kasih videonya, guys. Karena saya di sini pamimpin. Masa pamimpin ditanduk? Ya. Bos Nusan kayaknya ini baru naik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi pergi ke situs Gunung Padang? Apa alasannya? Kang Deddy Mulyadi ini akan merekonstruksi situs Gunung Padang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini merekonstruksi situs Gunung Padang? Apa alasannya? Kemudian, apa fakta unik seputar situs Gunung Padang? Konon katanya situs Gunung Padang ini lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah situs Gunung Padang ini salah satu situs paling tua atau situs paling bersejarah atau piramid paling tua di dunia? Kemudian, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu merekonstruksi situs Gunung Padang? Apa alasannya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa situs Gunung Padang ini adalah salah satu situs paling tua di dunia, bahkan lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ternyata alasannya karena nenek moyang kita itu zaman dulu sudah jago dalam konstruksi, guys. Sudah jago dalam ilmu pertukangan. Bahkan ya, nenek moyang kita itu tidak hanya membangun yang namanya situs Gunung Padang, tapi ya Candi Borobudur dan lain sebagainya. Ada banyak ya bangunan-bangunan yang ada di Nusantara zaman dulu ya, seperti candi-candi dan lain sebagainya. Cuman ya kita nggak peduli gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang nggak peduli dengan situs-situs peninggalan nenek moyang kita atau leluhur kita. Karena apa? Karena dianggap musyrik gitu ya. Dikonohkan seperti itu ya. Itu musyrik, oh itu berhala. Ya bahkan kalau di Mulyadi juga sampai sekarang masih dikata-katain seperti gubernur klinik ya, gubernur si Raja Sirik dan lain sebagainya. Bahkan dulu waktu Kang Deddy Mulyadi waktu bupati itu ya, dan ini banyak orang yang tidak tahu ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu dulu berkali-kali dilaporkan penistaan agama, guys. Berkali-kali, cuman ya tidak viral di zamannya waktu bupati. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu ya melakukan yang namanya sesuatu hal yang bikin pemuka agama saat itu marah, seperti Rizik Syihab CS ya. Seperti misalnya ya ngasih kain di pohon itu tuh dilaporkan, guys. Ngasih kain catur di pohon itu dilaporkan, guys. Padahal tujuan dari Kang Dirma itu sangat-sangat mulia, biar pohon itu tidak dipaku ya. Pohon-pohon yang di pinggir jalan ya, biar tidak dikasih plang ya, biar tidak dikasih yang aneh-aneh di situ ya, untuk menjaga yang namanya pohon ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga pernah dilaporkan penistaan agama karena apa? Karena buku. Ya, jadi Kang Deddy Mulyadi menulis buku ya, lalu dilaporkan penistaan agama. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga pernah membangun yang namanya patung Arjuna, lalu dirobohkan. Karena apa? Karena patung itu dianggap musyrik. Ketika Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan pelakunya, Kang Deddy Mulyadi bertanya, kenapa kamu menghancurkan patung saya? Kenapa? Apa alasannya? Ya karena dalam agama itu musyrik gitu. Sementara patung Arjuna yang ada di Purwakarta saat itu ketika Kang Deddy Mulyadi jadi bupati, tidak dimakan dan tidak disembah. Kalau patung itu dimakan dan disembah, maka patung itu haram, ya kan? Ini kan patung cuma hiasan doang gitu. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai ketika Kang Deddy Mulyadi merekonstruksi situs Gunung Padang ini dikata-katain berhala. Jangan seperti itu ya, jangan ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual ya, anak-anak muda harus berpikir rasional, harus berpikir kritis ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi merekonstruksi situs Gunung Padang ini? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena menghargai peninggalan leluhur kita. Bahkan ketika Kang Deddy Mulyadi ada di situs Gunung Padang ini, ketika dia ngos-ngosan pergi ke puncak, duduk di sana, dia bersanda gurau dengan arsitek-arsitek dari ITB. Dia mengatakan, kenapa bangunan-bangunan pemerintah sekarang ini
bangun jembatan rubuh ya, bangun sekolah rubuh ya, bangun jalan rusak ya, cepet rusak maksudnya. Tapi ya, bangunan-bangunan daripada leluhur kita zaman dulu sudah puluhan ribu tahun, tapi masih bisa digunakan sampai sekarang ini. Seperti Pundak Berundak, yaitu situs Gunung Padang. Itu yang ditanyakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu arsitek arsitek dari ITB ini mengatakan dengan bercanda, ya itu mungkin karena tenaga doa gitu ya. Karena nenek moyang kita mendoakan situs ini sehingga bertahan sampai puluh ribu tahun. Lalu mereka tertawa bersama-sama. Mereka menertawakan apa? Menertawakan tentang kekonyolan warga Konoha ya, pemerintah Konoha ketika bangun jalan langsung rusak gitu ya. Ya rusak ya karena aspalnya dikorupsi ya kan. Jadi kita itu penuh dengan korupsi gitu ya. Bangun sekolah, duitnya dikorupsi. Bangun jembatan, duitnya dikorupsi. Iya dikorupsi, semua dikorupsi ya. Bahkan ya pembangunan Belanda zaman dulu ya, bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda zaman dulu itu lebih kuat daripada bangunan-bangunan zaman sekarang ini. Peninggalan-peninggalan zaman dulu. Karena apa? Karena duitnya nggak dikorupsi guys. Karena orang Belanda itu nggak suka korupsi. Salah satu negara yang bersih dari korupsi itu Belanda. Bukan berarti saya mendukung penjajah Belanda, bukan ya, tapi ya ada sisi baiknya juga ya. Nggak semuanya orang Belanda itu jahat guys, nggak semuanya. Ada juga yang baik ya. Orang Indonesia juga seperti itu. Emang semua orang Indonesia itu baik? Enggak kan? Ada juga yang jahat, ada juga yang menipu, ada juga yang suka bohong ya kan. Jadi jangan ini guys ya, jangan berpikir bahwa saya mendukung penjajah ya. Kemudian apa alasan daripada Kang Deddy Mulyadi selanjutnya merekonstruksi situs Gunung Padang ini? Alasan selanjutnya itu karena apa? Karena supaya wisatawan-wisatawan itu tertarik dengan situs Gunung Padang. Karena kalau saya perhatikan itu ya, batu-batu daripada di situs Padang ini ya, sudah berantakan. Sebenarnya situs Gunung Padang itu kan itu seperti tangga-tangga ya. Ya mirip seperti piramid lah. Situs Gunung Padang ini sebenarnya zaman dulu itu diperuntukkan untuk tempat ibadah. Orang-orang zaman dulu ya, leluhur kita zaman dulu itu berpikir bahwa tempat ibadah itu harus tinggi. Makanya ya orang-orang Hindu ya, orang-orang Bali itu nggak boleh membangun bangunan yang lebih tinggi daripada gunung. Nggak boleh. Karena mereka menganggap bahwa dewa itu bersemayam di gunung. Ya, itu mitologi daripada agama-agama lokal ya. Bukan berarti saya nyuruh yang video untuk menganut agama lokal, bukan seperti itu. Tapi tujuan mereka itu sebenarnya baik ya. Apa tujuan mereka itu? Tujuan mereka itu supaya ya tidak membangun yang namanya percakar-percakar langit gitu. Kalau kita membangun yang namanya percakar langit, bangun-bangunan seperti itu, maka ya susah ya untuk peresapan air gitu. Gunung percakar langit itu kan butuh air yang sangat banyak ya. Kemudian tanahnya bisa keropos gitu. Itu sebenarnya yang tidak disukai oleh nenek moyang kita zaman dulu, sehingga mereka tidak menyukai yang namanya bangunan-bangunan pencakar langit ya, sehingga mereka membangun tempat ibadah itu seperti situs Gunung Padang itu di tempat yang lebih tinggi. Jadi situs Gunung Padang itu sebenarnya kalau digali lagi lebih dalam lagi itu sangat luar biasa guys ya, bentuknya gitu ya. Di dalam situs Gunung Padang itu ada semacam tempat-tempat rahasia guys ya, yang jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana ya. Ada tempat rahasia di situ ya. Kemudian kalau saya perhatikan nah situs Gunung Padang ini sebenarnya bisa menjadi tempat wisata seperti Candi Borobudur, tapi ada tapinya ya. Jangan banyak pungli di sana ya. Kemudian pemandu-pemandunya itu harus jujur gitu ya. Biar wisatawan ke sana tuh jangan kapok. Kalau saya perhatikan itu ya, kalau mohon maaf ya bagi teman-teman ya, orang-orang Sunda atau orang-orang Jawa Barat. Ya saya perhatikan Jawa Barat itu banyak banget pungli guys. Nggak semua tapi ya. Tapi di Jawa Barat banyak banget pungli. Ya, banyak orang yang tidak jujur. Makanya banyak orang takut berwisata ke Jawa Barat itu karena apa? Itu yang mereka takutkan. Banyak pungli-pungli di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga susah ya wisatawan itu pergi ke sana ya berlibur. Mereka pengen menikmati ya tanah Jawa Barat gitu, tanah Pasundan, tapi mereka takut ditipu gitu ya. Mereka nggak suka orang yang bohong gitu. Kalau misalnya kita jujur ya, misalnya ya kalau yang nonton video misalnya jadi pemandu wisata, kita jujur, mereka akan ngasih tip guys. Wisatawan-wisatawan tuh nggak pelit ngasih tip.
ya jangan langsung diporotin gitu. Saya tahu ya, karena saya itu dulu lama di Jawa Barat. Banyak pungli, kalau kita membangun rumah misalnya nih ya, di perumahan gitu ya, perumahan subsidi, pasti ada akamsi ya, anak kampung sini ya, misalnya kita membangun, mau renovasi dan lain sebagainya, pasti harus pihak dari kampung itu ya. Kalau kita bawa pasir ya, bawa semen dan lain sebagainya, kita pasti dicegat tuh ya. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu, akamsinya kuat. Di Jawa Barat itu akamsinya kuat banget, guys. Kemudian bagaimana, penemuan daripada situs Gunung Padang ini? Situs Gunung Padang ini ditemukan sekitar tahun 1960-an, sorry, 1860-an ya. Waktu penjajahan Belanda ya, itu zaman Belanda ya, bukan zaman setelah Indonesia merdeka. Belanda lah yang menemukan gitu, bukan orang Indonesia. Ditemukan situs-situs, yang berharga seperti Candi Borobudur. Candi Borobudur kan sebenarnya sudah hampir tenggelam itu ya, dimakan oleh waktu dan direkonstruksi oleh Belanda kembali gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu nggak peduli dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena, ya kalau saya perhatikan itu ya, karena kita itu menganggap bahwa peninggalan-peninggalan leluhur kita itu adalah berhala. Ya, kita menganggap bahwa Candi Borobudur itu berhala. Kita menganggap bahwa situs Gunung Padang itu berhala. Padahal kan definisi daripada berhala itu kan beda, beda jauh ya. Berhala itu artinya menyembah gitu. Misalnya nih ya, kita menyembah batu, menyembah pohon dan sebagainya. Ya, padahal ya nenek moyang kita zaman dulu itu melakukan persembahan, ya misalnya nih ya sesajen dan sebagainya. Itu penghargaan, guys, bukan menganggap bahwa batu itu Tuhan gitu, bukan menganggap bahwa situs Padang itu ya tempat Tuhan, bukan seperti itu ya. Jadi kita itu terlalu cemburu sebenarnya, terlalu cemburu ya supaya Tuhan kita nggak diduain gitu ya, terlalu cemburu banget itu ya. Padahal itu bukan menyembah Tuhan gitu ya. Jadi kita itu berpikir itu tidak rasional ya. Kecuali misalnya nih patung Arjuna ya, kemudian candi-candi Borobudur ya, ya candi yang ada di Cianjur ini, candi situs Gunung Padang ini, kalau misalnya dimakan gitu, itu baru haram gitu ya. Kalau misalnya disembah baru haram. Kan itu nggak disembah, itu cuma tempat wisata, guys. Ya, itu cuma tempat wisata. Itu menghasilkan duit, guys. Makanya kita ketinggalan dengan Thailand. Thailand itu kan salah satu ya destinasi wisata di Asia paling populer di Asia. Kita jauh ketinggalan daripada Thailand. Karena apa? Karena kita meninggalkan ya situs-situs peninggalan leluhur kita. Kalau kita lestarikan itu kita semakin makmur ya. Kalau misalnya nih ya situs Gunung Padang ini diurus ya, direkonstruksi, dirapiin lagi ya seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, supaya ekonomi di sana bergerak, turis-turis datang ke sana. Tapi turis-turisnya jangan diporotin, guys. Susah ya ngomong sama warga Konoha yang IQ-nya setara gorila. Jangan diporotin ya. Ya jangan di ini ya, dipersulit ya turis-turisnya. Mereka akan kapok gitu kalau misalnya mereka berwisata ke sana. Jangan ya ada pungli-pungli dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Nggak boleh ya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Kita tidak akan bisa menjadi daerah yang maju kalau banyak pungli ya, banyak pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya ya. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi nanti merekonstruksi situs Gunung Padang ini, jangan ada pungli-pungli ya guys ya. Please ya. Orang Jawa Barat ya, jangan seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi menutup sekarang ya, menutup akses untuk ke situs Gunung Padang supaya apa? Supaya pengerjaan daripada situs Gunung Padang itu bisa terkendali ya. Kata Kang Deddy Mulyadi ya, biar tidak ada setan-setan yang mencuri gitu ya. Maksudnya gini guys ya, kan saya tidak mengatakan bahwa semua warga Jawa Barat itu suka nyolong ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya, tapi ada saja orang yang suka nyolong gitu. Misalnya ada pembangunan situs-situs yang berharga kita dimusrik-musrikan gitu ya, kemudian dicuri, dicolong gitu karena dianggap itu pemujaan setan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh Kang Dimul itu menghidupkan kembali ya warisan leluhur kita. Bukan berarti saya mengatakan Kang Dimul itu beragama Sunda Wiwitan, bukan ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh dia adalah orang yang sangat menghargai jasa leluhurnya. Ya, jadi kita anak-anak muda harus menghargai jasa leluhur kita. Jangan menganggap bahwa ini berhala apa segala macam. Ya, mohon maaf ya, orang
yang tidak berhala sekalipun, misalnya nih ya, benci dengan patung dan sebagainya, apakah jaminan dia orang yang soleh? Enggak kan? Apakah dia jaminan orang yang baik? Enggak kan? Apakah dia jaminan orang yang jujur? Enggak kan? Banyak tuh ya pemuka-pemuka agama di Konoha yang korupsi, banyak tuh ya. Ya, kemudian pemuka-pemuka agama memperkaos santriwati, banyak tuh ya, banyak tuh yang melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Jadi berpikirnya jangan licik ya guys ya. Jadi pesan saya bagi warga Jawa Barat ya, dukunglah Kang Deddy Mulyadi ya, jangan memojokkan Kang Deddy Mulyadi, jangan mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu gubernur klinik ya, gubernur konten apa segala macam, jangan seperti itu ya. Bayangkan dia sampai ngos-ngosan, sampai naik ke puncak, sudah tua guys. Kang Deddy Mulyadi itu sudah tua, tapi dia berusaha melestarikan yang namanya situs Gunung Padang. Oke, teman-teman orang Cianjur ya, kebetulan situs Gunung Padang ini di Cianjur ya. Jangan banyak pungli di sana ya, jangan banyak akamsi di sana ya, jangan diporotin turis-turis ke sana ya, jangan dipersulit ya. Oke, awas ya kalau ada yang mempersulit, gue citak kepalanya nanti ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan menutup video ini dengan sebuah pantun yang tidak nyambung. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih suka pungli atau akamsi. Bye-bye.